Banyak orang yang menyusun target atau mungkin resolusi dengan angka-angka yang jelas, namun di akhir tahun ternyata angka-angka itu tidak tercapai. Kenapa? Ikuti pembahasan ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Apa yang sering dibicarakan orang di awal tahun? Biasanya di awal tahun orang sering membicarakan target, resolusi yang akan dicapai pada tahun berjalan. Pertanyaannya, apakah semua orang penuh semangat, penuh gairah mengejar target, mengejar resolusi yang sudah dideklarasikan di awal tahun? Ternyata tidak semuanya penuh semangat, penuh gairah. Kenapa? Padahal sudah kemudian mengikuti anjuran para trainer, para motivator. Kalau nyusun sesuatu, nyusun target itu perlu smart, spesifik, measurable, ya, achievable, ya, reason, punya alasan yang jelas, ya, dan kemudian time-nya, waktunya juga clear gitu ya. Tapi ternyata di akhir tahun target-targetnya banyak yang tidak tercapai. Nah, karena menurut saya target itu bukan hanya sekedar angka, resolusi itu bukan hanya sekedar spesifik kemudian measurable, terukur, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah apa? Anda punya alasan yang kuat kenapa angka-angka itu perlu diwujudkan, kenapa angka-angka itu perlu dicapai, apa manfaatnya buat Anda? Apa maknanya buat Anda? Kalau itu tercapai, apa dampaknya buat Anda? Dan Anda perlu merenung, ya. Kira-kira kalau target ini tercapai, apa manfaatnya buat aku ya? Apa dampaknya buat aku ya? Dan kira-kira apa manfaatnya buat perusahaanku, atau buat komunitasku, atau buat organisasiku? Dan apa dampaknya bagi kehidupanku, dan apa pengaruhnya bagi kesuksesan hidupku? Dan kalau kemudian alasan-alasan itu, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian Anda munculkan dan Anda masukkan ke dalam angka-angka itu, maka angka-angka yang Anda susun dengan smart tadi, ya, itu jadi ada maknanya. Karena angka kadang tidak punya makna kalau kemudian tidak tahu apa makna di balik angka itu. Misalnya tanggal 19 Oktober, bagi Anda apa maknanya? Mungkin tidak ada. Ya. Tapi bukan sebagian orang, 19 Oktober itu adalah hari pernikahan saya. Di mana di hari itu saya bisa mempersunting istri impian saya. Di mana di hari itu saya bisa melaksanakan akad nikah dengan sangat baik. Di mana pada hari itu saudara-saudara dari saya, saudara-saudara dari istri saya berkumpul dan semuanya happy. Saya menemukan pasangan yang memang sesuai harapan saya, sesuai dengan harapan mereka, dan mereka sangat yakin bahwa kehidupan rumah tangga saya akan semakin happy di masa depan. Maka pada waktu itu angka 19 Oktober itu ada maknanya. Begitu juga angka-angka di dalam target Anda, dalam resolusi Anda, itu ada maknanya kalau ada cerita di balik itu. Maka dibuat ceritalah, ya, supaya Anda, ya, menjalankan tahun 2024 ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Kenapa? Karena angka-angka yang mau Anda raih itu ada maknanya, ada ceritanya, ada manfaatnya buat Anda, ada dampaknya buat Anda, ada korelasinya dengan kehidupan Anda. Maka itu akan semakin menyemangati Anda, ya. Sama hal itu juga saya lakukan di rumah saya pada akhir tahun, ya, 31 Desember, orang pada pesta kembang api, di rumah saya presentasi. Mereka mempresentasikan proposal hidupnya, dan di antara proposal hidup itu muncul angka-angka. Maka sebagian kita mengatakan, apa maknanya angka itu buat kamu? Apa artinya angka itu buat kamu? Dan dia bisa menjelaskan dengan sangat baik, dilatar belakangi dengan cerita yang indah, cerita yang kemudian menyemangati, cerita yang itu penuh makna buat dirinya, maka itu akan menjadikan dia bergairah. Ya, contohnya di tahun ini misalnya saya ingin punya cabang, 200 cabang bisnis saya di seluruh Indonesia dengan pasukan 8.000, ya.
Dan itu bukan hanya sekedar angka 200 cabang, bukan hanya 8.000 pasukan, tetapi dengan 200 cabang dan 8.000 pasukan itu, saya bisa banyak membuat perubahan di Indonesia. Saya bisa memberdayakan 8.000 orang, 200 pimpinan cabang, dan tentu turunannya. Sehingga saya bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat ribuan orang, saya bisa mengembangkan orang, dan dengan mengembangkan orang itu, banyak orang yang hidupnya, yes ini gue banget. Itu buat saya itu sangat berarti, sangat seneng, sangat enjoy buat saya. Kenapa? Karena keberadaan saya ternyata memberi makna kepada banyak orang, memberi makna kepada ribuan orang, dan kemudian ribuan orang itu menjadi berdaya, menjadi hidupnya semakin sukses, semakin mulia. Maka insya Allah, karena angka-angka itu ada ceritanya, angka-angka itu ada maknanya. Kalau toh kemudian kita lelah, recovery-nya cepat. Kalau toh kemudian kita capek, kita tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena kita tahu ada makna di balik angka itu. Nah, sekarang silahkan Anda lihat target-target Anda lagi. Silahkan Anda lihat resolusi awal tahun Anda ini, dan kemudian lihat angka-angka yang tertulis di situ, dan segera diberi makna cerita angka itu. Diberi cerita angka itu. Ya. Buat angka itu hidup. Buat angka itu ada ruhnya. Buat angka itu ada energinya. Insya Allah 31 Desember akhir tahun ini, kalau saya bertemu dengan Anda sudah jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Kenapa? Karena Anda hidup tidak disetir dengan angka, tapi ada makna, ada cerita di balik angka-angka yang ingin Anda raih. Saya tunggu kabar Anda di akhir tahun, berbagi cerita dengan saya tentang apa? Tentang kesuksesan-kesuksesan yang Anda peroleh. Karena Anda tidak hanya sekedar memperjuangkan angka, tapi ada makna, ada cerita di balik angka itu. Saya tunggu cerita Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.